bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian takwa itu juga ada selalu dengan mengingat Allah, bukan dengan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk ke bab al-yaqin wat tawakkul, bab yakin dan tawakal, dan kita masuk ke hadis yang pertama. Dan ini adalah bentuk sistematika atau cara penyusunan kitab ini yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Setelah menyebutkan ayat-ayat terkait dengan tema yang beliau sajikan, barulah menyebutkan hadis-hadis yang terkait dengan hal itu. Kita masuk ke hadis yang pertama berkaitan dengan sikap tawakal, yakin dan tawakal, sepaket ya. Yakin dan tawakal. Amal ahadits fal awal, hadis yang pertama, Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada kami, uridat alayya al-umam, telah ditampakkan kepadaku umat-umat, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayd, dan saya melihat ada seorang nabi bersamanya sekelompok manusia yang jumlahnya tidak banyak. Ar-ruhayd itu jumlahnya tidak sampai 10, antara 3 sampai 9. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani, dan saya mendapati nabi yang pengikutnya hanya satu atau pengikutnya 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan aku ditampakkan juga ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Idz rufi'a li sawadun azimun, lalu tiba-tiba ditampakkan kepadaku sawadun azimun, yaitu sekumpulan manusia ya, sekumpulan seperti sekumpulan yang sangat besar ya, sekumpulan manusia ya yang jumlahnya sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati, kemudian aku menyangka bahwasanya itu adalah umatku. Faqila li, kemudian aku diberitahu, hadza Musa wa qaumuhu, ini adalah Musa dan kaumnya. Walakin unzur ilal ufuq, tapi coba lihat ke arah yang lain. Fanadhartu, maka aku pun melihat ke arah sana. Fa idza sawadun azim, dan ternyata aku juga melihat ada sekelompok manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Dan dikatakan sekali lagi kepadaku, unzur ilal ufuq al-ukhra, unzur ilal ufuq al-akhar, lihat ke arah yang lain. Fa idza sawadun azim, aku juga melihat ada sekelompok manusia yang berjumlah sangat banyak. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku atau diberitahukan kepadaku, hadhihi ummatuka, ini umatmu wahai Muhammad. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab, dan bersama mereka yaitu 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Summa nahadha fadakhala manzilahu, setelah mengatakan seperti ini, beliau bangkit lalu masuk ke rumah beliau tanpa menjelaskan. Fakhadhan nasu fi ulaika alladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah beliau, maka orang-orang saat itu membicarakan satu dengan yang lainnya tentang siapa itu mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Faqala ba'duhum, di antara mereka ya, di antara para sahabat Nabi saat itu mengira, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin yang beliau maksud adalah para sahabat yang senantiasa menemani beliau ya dari awal Islam. Wa qala ba'duhum, dan di antara mereka memiliki pendapat yang lain, memiliki anggapan lain, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an,
Bisa jadi yang 70.000 itu adalah orang-orang yang dilahirkan dalam masa Islam dan mereka tidak pernah merasakan atau terjerumus pada kesyirikan sedikit pun. Wa dzakaru asya'a, dan mereka pun mengatakan dengan asumsi atau perkiraan-perkiraan yang bermacam-macam, dugaan-dugaan yang bermacam-macam. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumah beliau seraya bertanya, faqala malladzi takhuduna fihi, apa yang sedang kalian bincangkan, apa yang sedang kalian bicarakan wahai sahabat-sahabatku? Fa akhbaruhu, maka mereka pun menceritakan apa yang mereka bicarakan itu, ya, yang tadi menduga-duga tentang 70.000 manusia yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Faqala, maka barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, humul ladina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tiarah. Ya, nanti kita akan jelaskan. Wala, dalam riwayat yang lain disebutkan wala yaktawun, ya, dan mereka tidak minta untuk dikai, meminta kai. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini adalah ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka adalah yang pertama orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang tidak bertiarah, tidak melakukan tiarah, memiliki anggapan tentang kesialan-kesialan, ya. Kemudian wala yaktawun, mereka tidak minta dikai, yaitu dengan meletakkan besi panas ke bagian anggota tubuh yang terluka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi ada 4 sifat ini. Faqama Ukasyah bin Mihsin, kemudian berdirilah Ukasyah bin Mihsin. Faqala, lalu beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ud'ullaha an yaj'alani minhum, wahai Rasulullah, tolong doakanlah kepada Allah agar aku termasuk di antara 70.000 orang tersebut. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, anta minhum, engkau termasuk di antara mereka wahai Ukasyah. Tsumma qala rajulun akhar, kemudian setelah Ukasyah ada laki-laki lain yang berdiri. Faqala, ia pun mengajukan pertanyaan, permintaan kepada Rasulullah sebagaimana yang dilakukan oleh Ukasyah. Ud'ullah an yaj'alani minhum, wahai Rasulullah, tolong berdoalah kepada Allah agar aku termasuk di antara mereka. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah, kau telah didahului oleh Ukasyah. Rawahu muttafaqun alaih. Hadis ini kita diawali dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam, ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat, ya. Faja'ala, atau dalam riwayat yang lain disebutkan faja'ala yamurrun nabi ma'ahu rajul wan nabi ma'ahu rajulani, dan kemudian ada nabi yang memiliki hanya 1 pengikut, ada nabi yang memiliki 2 pengikut saja, ada nabi yang bersamanya atau memiliki pengikut jumlahnya tidak sampai 10. Wan nabi laisa ma'ahu ahad, bahkan aku mendapati ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ini ada faedah yang besar diambil dari sini, bahwa seorang muslim tidak boleh tertipu dengan jumlah pengikut yang banyak, ya. Jadi jumlah pengikut yang banyak itu bukan tolok ukur kebenaran, ya. Bisa jadi orang-orang yang memiliki pengikut yang banyak melakukan amalan-amalan yang tidak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan atau membuat amalan-amalan baru, atau bahkan melakukan amalan-amalan kesyirikan, ya. Namun pengikutnya banyak, ya. Mereka mendirikan
bangunan-bangunan di kuburan yang itu dilarang dalam agama Islam. Mereka menghiasi kuburan seperti layaknya dekorasi pengantin, ya, seperti layaknya acara resepsi pernikahan, ya. Hadahumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Di antara kaum muslim ada yang seperti itu, tapi itu bukan standar atau tolok ukur dari kebenaran. Itu bukan dilihat dari jumlahnya yang banyak, ya. Karena Allah juga menegaskan dalam firman-Nya, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. In yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya adalah, dan seandainya wahai Rasul, ya, bahwasanya engkau menuruti kebanyakan orang-orang yang berada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari agama Allah. Mereka tidaklah berjalan kecuali di atas jalur yang mereka sangka-sangka itu semuanya adalah kebenaran. Berdasarkan apa? Taklid buta dari nenek moyangnya terdahulu. Ya, mereka ikut-ikut apa yang menjadi warisan dan yang sudah diajarkan oleh nenek moyangnya terdahulu. Dan mereka itu tidak melakukan itu kecuali dengan prasangka-prasangka saja. Ini menurut kami baik, ini menurut kami baik, maka melakukan ini dan ini. Dan itu adalah prasangka dari nenek moyang mereka dahulu. Kemudian diturunkan kepada anak cucunya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Dan dalam firman Allah yang lain disebutkan, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan sebagian manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Tapi intinya adalah jumlah yang banyak itu bukan menjadi patokan, ya, bukan menjadi patokan. Jadi sekali lagi, tolok ukur kebenaran itu bukan dilihat dari sisi banyaknya pengikut atau orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu. Dan jika kita melihat segelintir orang saja yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang murni, ya, istiqomah dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikutilah mereka, ikutilah yang ini, meskipun sedikit jumlahnya. Jangan pernah tertipu dengan jumlah yang banyak. Tadi disebutkan ada Nabi yang jumlah pengikutnya tidak sampai 10. Ada yang jumlah pengikutnya cuma 2, ada bahkan 1, bahkan ada yang tidak memiliki pengikut sama satu pengikut pun tidak ada. Semua kufur kepada Nabi SAW, kepada nabinya. Dan nabi yang diutus itu sangat banyak, ya. Sangatlah banyak nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum lam naqsus 'alaika. Sebagian nabi kami kisahkan, kami sebutkan, kami ceritakan nama-namanya kepada mereka, dan sebagian tidak disebutkan. Dari sekian banyak nabi, ada yang pengikutnya cuma di bawah 10, ada yang cuma 2, ada cuma 1, bahkan ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Artinya didustakan oleh kaumnya. Kaumnya tidak menerima, ya, tidak menerima dengan itu. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Berapa lama beliau mendakwahkan kebenaran? 950 tahun lamanya. Tetapi hanya segelintir orang yang mengikuti beliau, ya, yang mengikuti cuma sedikit. Dan permasalahannya kurang lebih sama dengan realita hari ini. Hampir semua para nabi masalahnya itu urusannya dengan apa? Dengan taklid buta, menerima apa adanya ajaran-ajaran dari nenek moyangnya. Itu yang paling sering terjadi seperti itu, ya. Seluruh warisan budaya nenek moyang itu diterima sepenuhnya tanpa melihat apakah budaya tersebut atau warisan tersebut berseberangan atau bersejalan dengan syariat. Mereka tidak memperhatikan itu. Bahkan di antara hal yang banyak diwariskan, ya, dan
masih dilakukan, dijaga, dilestarikan, itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama Islam, hal-hal yang terutama yang berkaitan dengan kesyirikan, yang itu sangat bertolak belakang dengan keagungan agama Islam, yaitu yang disifati selalu dengan apa? Dengan tanda utamanya agama Islam itu adalah ketauhidan. Itu menjadi ciri khasnya. Tauhid itu adalah nomor satu. Dan ternyata di antara warisan-warisan budaya itu bukan hanya di negeri kita saja, di seluruh negeri, ya, di seluruh negeri, ya, itu terjadi. Bahkan ini terjadi sejak zamannya Nabi Nuh alaihissalam, karena memang kesyirikan pertama sejak Nabi Adam baru terjadi di masanya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengagungkan orang-orang yang baik, yang soleh, kemudian mereka agungkan di tempat perkumpulannya, diingat-ingat dengan membuat gambarnya. Setelah gambar kurang bagus, dibuat patungnya. Setelah patung sudah jadi, maka ketika umat ini sudah berlalu, umat datang berikutnya yang semakin jauh dari agama, akhirnya dirayu oleh setan, oleh iblis untuk menyembah patung-patung itu. Akhirnya 5 patung orang soleh itu semuanya disembah oleh umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi bahasan kita adalah realita hari ini, hingga hari ini itu masih terjadi. Banyak, ya, nilai-nilai, banyak warisan budaya di berbagai tempat di seluruh penjuru dunia ini yang mewariskan warisan budaya yang ternyata itu berseberangan dengan nilai tauhid, tetapi masih tetap saja dilestarikan, masih saja tetap memberikan persembahan di jalan-jalan supaya jalannya tidak membawa kesialan, kemudian ada bersih deso dan sebagainya dengan memberikan persembahan ini dan itu, ya. Maka ini yang terjadi seperti ini, ya. Maka dan mereka mengklaim diri mereka adalah orang-orang kaum muslimin, dan banyak di antara mereka yang justru mengklaim mereka yang paling benar, ya. Sekali lagi, jangan sampai pernah kita tertipu dengan jumlah yang banyak itu, ya. Dan selalu kita berusaha terus mendakwahkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ini, ya. Sedikit apapun kebaikan kita sebarkan, ya. Balighu anni walau ayah. Sedikit pun apa yang kita ketahui tentang kebaikan, kita tahu betul nilai kebaikan itu, maka kita sebarkan, ya, kita sebarkan. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan ini metode dakwah itu seperti ini, yaitu mengajak orang lain untuk menuju kebaikan, menuju rahmat Allah, menuju ampunan Allah, menuju kebahagiaan yang abadi. Dengan cara apa? Dengan cara yang santun, lembut, hikmah, dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, dengan nasihat yang baik. Dan di dalam agama Islam tidak pernah ada pemaksaan. Tugas kita hanya mengajak. Adapun hidayah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selalu kita memegang prinsip ini, mengajak orang lain harus dengan cara yang lembut, cara yang santun, tidak boleh dengan kekerasan, ya, tidak boleh dengan kekerasan. Ya. Ini adalah cara yang terbaik. Tidak perlu juga orang muslim merasa cara seperti ini yang dilakukan oleh para nabi itu sudah tidak layak untuk diterapkan lagi zaman sekarang ini. Siapa yang merasa lebih pintar mengatakan seperti itu? Ya. Bagaimana yang cara mengajarkan, mendakwakan yang lembut, yang santun, yang lembut itu, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah betul-betul wahyu dari Allah, ya. Bentuk pendidikan dari Allah kepada para nabinya, para rasulnya, untuk mengajarkan umatnya, untuk mendakwahi umatnya dengan cara yang lembut, cara yang santun. Kok kemudian dikatakan itu bukan cara yang layak lagi, ya, di zaman sekarang ini. Kemudian mengkambing hitamkan metode-metode yang dilakukan oleh para nabi. Jangan keras seperti para nabi mengatakan ini dan itu. Enggak, itu sudah cara terbaik. Apa yang dikisahkan, ya, yang termuat dalam sejarah bagaimana para nabi mengajarkan, mendakwahkan agama Islam, mengajarkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, itulah dakwah yang paling bagus. Tidak perlu ada cara-cara yang terbarukan yang lainnya.
Bahkan waliyadzubillah sampai menuduh apa yang dilakukan oleh para nabi itu tidak tepat lagi, tidak tepat sasaran. Ya. Berikutnya dalam hadis ini disebutkan wa ra'aitu sawadan katsiran saddal ufuq farajautu an takuna ummati faqila hadza Musa wa qaumuhu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, lalu tiba-tiba ditampakkan kepadaku kumpulan manusia yang banyak itu memenuhi ufuk, satu arah penuh dengan umat manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga itu umatku. Kemudian ternyata dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Musa dan umatnya Nabi Musa, dengan umat yang begitu banyak, menunjukkan apa? Bani Israel termasuk umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengikutnya banyak sekali. Pengikutnya Nabi Musa, Bani Israel. Dan ini sekaligus menegaskan tidak semua Bani Israel masuk neraka. Iya, mereka ada yang tingkat paling parah sehingga diabadikan ghairul maghdubi alaihim waladdallin, Yahudi dan Nasrani, ya. Bahkan di antara mereka mengatakan waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Ada yang di antara mereka melakukan kesyirikan, mengatakan, orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Ya. Waqalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang Nasrani, pengikutnya Isa saat itu, ada di antara mereka yang mengatakan Isa itu adalah anaknya Allah. Ini adalah sesuatu kesyirikan yang besar. Tapi tidak semua seperti itu. Ada di antara Bani Israel itu yang betul-betul taat, tunduk, patuh kepada Allah. Padahal syariatnya Musa syariat yang sangat berat sekali. Baru yang memudahkan itu, syariat yang memudahkan, yang melonggarkan itu adalah syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Begitu keras syariatnya Nabi Musa saja. Tapi banyak pengikutnya yang mendapatkan kemenangan. Sehingga di surga ada terlihat itu, diperlihatkan kepada Nabi SAW, itu umatnya Musa dan kaumnya, ya, itu Musa dan umatnya, menunjukkan tadi disebutkan jumlah yang sangat besar, ya, di atas awan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, orang yang sangat banyak, ternyata itu miliknya Musa dan umatnya, ya. Sekali lagi ini menunjukkan kemuliaan Bani Israel, ya, kemuliaan Bani Israel, sekaligus menegaskan di antara Bani Israel banyak yang mentauhidkan Allah. Banyak yang mentauhidkan Allah. Buktinya ini, dari sekian banyak nabi yang disebutkan cuma namanya Musa. Di situ dengan terlihat sekumpulan awan, yaitu jumlah pengikutnya yang sangat-sangat banyak sekali. Ya, banyak yang mentauhidkan, tetapi banyak juga yang bersikap kufur kepada Allah. Ya, tapi kita selalu tidak boleh mengatakan seluruh Bani Israel tersesat, tidak boleh. Sebagian dari mereka tersesat dan dalam kesesatan yang nyata berani mengatakan Allah fakir, Allah itu miskin, kita ini yang kaya. Itu Bani Israel, ya, Yahudi, Bani Israel, pengikutnya Musa itu, ya, yang tidak berada di jalan Allah Subhanahu, yang mereka orang-orang yang dijauhkan dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara mereka ada yang mentauhidkan Allah, ada yang taat tunduk patuh kepada Musa, ada seperti itu. Kemudian summa qila li undur, kemudian dikatakan kepadaku, lihatlah ke arah yang lain. Fara'aitu sawadan katsiran saddal ufuq. Aku juga melihat saat itu ada sekelompok manusia yang jumlahnya juga sangat besar di sana. Kemudian aku diminta lagi untuk melihat arah yang lain, dan aku juga melihat kumpulan awan yang banyak di situ, penduduknya sangat banyak, orangnya sangat banyak. Faqila, barulah disampaikan kepadaku, haula'i ummatuka, ini baru umatmu wahai Muhammad. Ya, diberitahukan setelah menunjukkan umatnya Musa dengan jumlah yang banyak, ada melihat yang lain yang banyak, dan ada lagi yang lebih banyak. Kemudian baru dikatakan ini yang lebih banyak, itu umatmu wahai Muhammad. Menunjukkan bahwa nanti di hari kiamat pengikutnya Nabi kita Muhammad SAW jauh lebih banyak dari pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Padahal pengikutnya Nabi Musa itu umat yang disebutkan paling banyak daripada umat-umat Nabi yang lainnya. Tetapi umatnya Nabi Muhammad SAW lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya.
Kemudian berkaitan dengan begitu banyaknya umat Nabi Muhammad SAW terlihat menjadi penghuni surga. Kemudian berkaitan dengan hadis tadi itu, ada 70.000 di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa diberdirikan. Ini kuasa Allah, mengecualikan orang-orang pilihannya, tidak diberdirikan, tidak dimintai pertanggungjawaban, tidak dihisab, tidak diadab sedikit pun, langsung masuk surga. 70.000 umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi tentu hal ini tidak boleh membuat kita putus asa, karena karunia Allah sangatlah luas, rahmatullah wasi'ah, rahmatnya Allah sangatlah luas. Apalagi ada sabda Nabi SAW, yakni suatu hari ketika bersama dengan Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau melakukan perjalanan bersama Rasulullah, ya, di Kubbah. Kemudian itu banyak para sahabat di situ. Nabi SAW bertanya, "Atardawna an takuna ruba' ahlil jannah?" Kalian wahai sahabatku, maukah menjadi di antara menjadi seperempat dari penduduk surga? Bala, ya, na'am ya Rasulullah, sangat, kami senang sekali. Kemudian ditanya lagi, "Atardawna an takuna thuluth ahlil jannah?" Maukah kalian menjadi sepertiga penghuni surga? Mereka mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Tanya lagi oleh Rasulullah, wa qala walladhi nafsi biyadi, barulah beliau mengatakan, demi Allah, inni la arju, sungguh aku berharap, berdoa kepada Allah, antakunu nisfa ahlil jannah, aku berharap kalian umatku menjadi separuh penduduk surga nanti. Separuh penduduk surga terucap dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya apa? Di situ maksudnya adalah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi separuh penghuni surga jika dibandingkan seluruh pengikut umat nabi-nabi terdahulu dari zamannya Nabi Adam, Nuh, ya, dan nabi-nabi lain sampai Isa. Kumpulkan seluruh manusia dari orang-orang yang masuk surga dari zamannya Nabi yang pertama sampai Nabi Isa, diakumulasikan seperti itu, ya, maka umatnya Nabi Muhammad SAW itu menjadi separuh penghuni surga di dalamnya. Ini menunjukkan keutamaan dari umatnya Nabi Muhammad SAW, dan ini harus kita syukuri. Ini adalah berita yang menggembirakan tentunya, ya. Harus kita syukuri bahwasanya kita saat ini menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW detik ini, dan tentu kita selalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, tidak bosan-bosan memohon kepada Allah agar kita saat ini menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW hingga ajal menjemput kita nanti, ya. Karena itu adalah salah satu syarat, tentunya syarat utama untuk menjadi penghuni surganya, ya. Adapun jika umatnya Nabi Muhammad SAW yang masuk surga nanti, jika dibandingkan dengan jumlahnya orang kafir dan orang musyrik, itu sangat sedikit sekali. Nabi SAW mempermisalkan ada sapi, ya, bulunya itu banyak, sapi hitam, ada bagian yang kecil-kecil warna putih sedikit, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW yang masuk surga. Berarti yang masuk neraka itu jauh lebih banyak kalau dibandingkan dengan jumlah orang-orang kafir. Seperti saat ini kita lihat di sensus, data terakhir menunjukkan agama Islam di dunia ini berapa? Tidak sampai 50%, jauh di bawah 50%. Nah, semuanya jelas bukan orang muslim, mereka orang-orang kafir semuanya. Dan alhamdulillah detik ini kita masuk di antara mereka, dan selalu kita memohon semoga kita sampai hari ajal menjemput kita tetap berada di dalam jalan yang lurus ini. Disebutkan wa ma'a haula sab'una alfan yadkhulul jannah bighairi hisab. Sekali lagi, bersama umatnya Nabi Muhammad SAW ini ada orang-orang pilihan. Allah memilih orang-orang tertentu yang dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan dengan apa? Dengan surga tanpa hisab, tanpa dimintai pertanggungjawaban, tanpa diberdirikan. Bayangkan, berdirinya lama harusnya.
Tapi ada orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah. Bisa Allah seperti itu? Sangat bisa. Karena Allah memiliki sifat rububiyah. Artinya Allah lah satu-satunya yang mampu melakukan hal itu. Allah yang memiliki hari kiamat. Bukankah kita selalu mengikrarkan Maliki Yaumiddin, Raja yang memiliki hari kiamat. Allah lah yang memiliki hari kiamat itu, yang menentukan hukum-hukum di hari kiamat. Siapa yang berhak mendapatkan siksa, siapa yang mendapatkan surganya. Semua yang ini urusannya Allah semuanya. Allah yang bisa memberikan azab, Allah juga yang bisa memberikan surga. Allah juga yang bisa memberikan keistimewaan perlakuan terhadap orang-orang pilihannya. 70.000 tadi disebutkan seperti itu. Ya, tadi baru disebutkan 70.000, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nanti ada separuh dari penghuni surga itu jika dibandingkan umat-umat terdahulu, separuhnya itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru berapa tahun? Baru 1400 tahun, ya. Umatnya agama Islam ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan umatnya Isa? Berapa tahun? Umatnya Nabi Musa panjang sekali perjalanannya. Ya, umatnya nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh, dakwahnya saja sudah 950 tahun, dakwahnya saja itu. Berapa kemudian pengikut-pengikutnya yang kemudian bertauhid kepada Allah? Kita tidak ada yang tahu. Ya. Maka masalah perlakuan yang istimewa dari Allah seperti ini, mari kita analogikan dengan seperti ini. Manusia kalau melihat saudaranya kaum muslimin yang mulia sekali orangnya, ya, memiliki wibawa, kemudian orangnya santun, baik, ya, tentu dalam hatinya itu ingin memberikan perlakuan yang istimewa. Bahkan mau memberikan sesuatu aja tidak perlu ngomong-ngomong, langsung ini saya kasihkan, ini saya kasihkan. Ada perlakuan istimewa. Manusia dengan manusia aja seperti itu, ya. Allah pun demikian. Ada semuanya secara umum, dia hisab semuanya. Ini tidak disebutkan tadi 70.000 orang itu tanpa hisab, tanpa azab sedikit pun. Sedangkan alam akhirat itu azabnya ada pada fase alam barzakh saja, ya, bagi orang-orang yang memiliki amalan buruk sudah mendapatkan azab mulai di situ. Seperti Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, ya, pagi dan malam, sepanjang hari di dalam alam barzakh ditampakkan. Itu mulai zamannya Nabi Musa dulu. Sudah berapa ribu tahun kita tidak tahu. Zamannya Isa masih diadab di dalam kubur. Dan zamannya Nabi Muhammad SAW masih diadab Fir'aun itu. Sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Yaitu semuanya dihisab, ya, dan mendapatkan azabnya. Tetapi bahasan kita adalah ada orang-orang yang mendapatkan perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian ada orang biasanya merasa putus asa sekali lagi dengan ini. 70.000 orang, berarti kita sudah kayaknya nggak dapat jatah untuk itu. Lawan orang-orang yang hijrah bersama Nabi itu lebih dari 100.000 orang. Berarti nggak kumanan kita wong sajat yang dengan hijrah bersama Nabi sudah 100.000 orang, ya ikhwan. 100.000 orang lebih. Nah, bagaimana dengan nasib kita ini? Zamannya jauh. Tabi'in nggak? Itu orang-orang utama semuanya itu. Tabi'in. Tabi'in. Lah kita jauh dari itu semuanya. Ya, jauh dari itu semuanya. Tetapi sekali lagi kita kata kuncinya adalah karunia dan rahmat Allah itu sangat luas sekali. Dan Abu Umamah Al-Bahili dulu pernah menceritakan, saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa'adani Rabbi subhanahu wa ta'ala an yudkhilal jannah min ummati 70 alfan la hisaba alaihim wa la adab. Rasulullah pernah mengatakan, memang Allah menjanjikan kepada aku akan memasukkan hamba-hambanya dari 70.000 itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian ma'akulli alfin sab'una alfan, ini ada lanjutannya pada hadis yang lain.
Di setiap 1000 dari 70.000, setiap 1000 orang itu, ya, itu dikalikan 70.000. Kabar gembira ini. Dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, setiap 1000 dari mereka dikalikan 70.000 lagi. Ya, kabar gembira ini. Kesempatan lebih terbuka. Berarti kalau diestimasi, kalau kita ngitung-ngitung gampangannya ya 70.000 kali 70.000, sekitar 4 miliar, hampir 5 miliar manusia lah. Ada kabar gembira di situ. Ya, 5 miliar. Ya, semoga kita masuk di dalamnya gitu ya. Nah, ada hal yang menggembirakan. Tidak cukup di situ. Nabi SAW memberikan kabar gembira lagi. Wasalatu hasayatin min hasayati Rabbi Azza wa Jalla. Ditambah lagi dengan 3 raupan tangan Allah di antara raupan tangan Rabbku yang Maha Agung. Seperti ini raupan itu. Tangannya Allah kita tidak tahu. Ya, tentunya sangat kita tidak pernah mengetahuinya. Tapi yang jelas Allah Maha Agung. Kalau Allah dengan menyebutkan dengan raupannya, dengan sebegininya, ya, kita tidak bisa membayangkan itu. Ya. Artinya apa? Banyak kesempatan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang tanpa hisab masuk surga dan tanpa azabnya sedikit pun. Dan kita perlu berdoa ini, untuk ini kita perlu berdoa. Dan tips dari Nabi kalau berdoa, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan Allah pasti mengabulkan itu. Itu bentuk husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, ana inda dzanni abdi. Aku sesuai prasangka hamba-hambaku. In dzanna khairan falahu. Kalau hambaku berbaik sangka kepadaku, ya dia dapatkan itu, kebaikan-kebaikan itu. Wa in syarran falahu. Kalau yang berhusnudzon, maka dia akan mendapatkan keburukan. Maka hal ini membuka pintu yang luas bagi kita untuk selalu berlomba-lomba. Kita lanjutkan, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita hadis tadi menyebutkan para sahabat ketika disebutkan angka 70.000 tadi, ya masih angka 70.000 sebagaimana hadis yang kita bahas ini, mereka menduga-duga jangan-jangan yang menemani Nabi yang 70.000 adalah orang yang menemani Rasulullah SAW mulai awal perjuangan Islamnya, awal dakwahnya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, dan seluruh sahabat-sahabat yang lainnya yang berjuang dari awal. Paling diambil mereka semuanya itu ya. Itu mereka menduga seperti itu. Fala'allahum alladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an. Jangan-jangan yang 70.000 adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan tauhid dan tidak pernah syirik sedikit pun. Menunjukkan pemahaman para sahabat akan kemuliaan nilai tauhid. Pemahaman para sahabat tentang nilai tauhid itu adalah kunci dari keselamatan, itu ada di kalimat tauhid. Tahu sekali tauhid kepada Allah itu adalah derajat tertinggi. Ya, derajat tertinggi. Bahkan perkataan tertinggi, ya, perkataan yang paling bagus, yang tertinggi adalah qaulul la ilaha illallah. Pembuktian keimanan pertama tertinggi adalah perucapan apa dari lisan? La ilaha illallah. Itu. Makanya para sahabat sangat paham sekali. Maka menduga mereka saat itu menduga paling orang-orang yang bertauhid, nah kita ini lahir dalam keadaan musyrik. Ya ada putus asa semacam itu. Ya. Ada sedikit dihantui, ya, masuk kita dapat apa enggak, ya itu dialami oleh para sahabat saat itu. Kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Jadi kan setelah orang-orang menduga-duga, kenapa orang-orang menduga-duga seperti itu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi setelah mengatakan ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk surga, itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumahnya, tidak menjelaskan siapa itu. Dan itu biasanya adalah diantara salah satu metode Nabi, membuat orang-orang penasaran dulu supaya rindu dengan nabinya. Jadi supaya ada ucapan kangen dengan nabinya, ditunggu Nabi itu di masjidnya, ditunggu itu. Mereka pun menunggu. Akhirnya Nabi pun baru datang, ya. Dan bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian itu bicara apa gitu? Kok ramai dari tadi membicarakan apa sih gitu ya? Padahal Nabi
sengaja seperti itu adalah metode Nabi untuk mereka supaya rindu. Ya. Kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan ilmu sedikit pun. Yang pertama adalah la yastarqun, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Ruqyah itu adalah dengan membacakan ayat-ayat Allah, membacakan zikir-zikir sunnah nabawiyah atau doa-doa tertentu yang itu tidak berseberangan dengan nilai-nilai Islam. Itu hukumnya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Hukumnya tidak mengapa. Kenapa di sini tidak disebutkan la yastarqun? Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Ya, ini yang dimaksud para ulama adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan, ruqyah dengan doa-doa yang mengandung kesyirikan. Karena Nabi SAW pernah menyuruh Aisyah untuk meminta untuk diruqyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, amaroni Rasulullah SAW an yustarqa minal ain. Saya pernah diperintah oleh Rasulullah SAW untuk minta ruqyah kepada orang lain tentang adanya penyakit, adanya ain ya yang menimpaku. Kemudian juga Nabi SAW ketika di rumahnya Ummu Salamah mendapati ada seorang budak wanita ada luka bakar di mukanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan atau memintanya istarqulaha, atau meminta ruqyahlah dia, mintalah orang lain untuk meruqyahnya. Jadi ruqyah itu adalah hal yang dibolehkan. Jadi yang dilarang di sini adalah berkaitan dengan apa? Dengan ruqyah yang tidak syar'i. Sedikit lagi, mungkin azan dulu aja ya. Sedikit lagi insyaallah. Silakan azan dulu. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan. Orang yang memiliki ciri yang pertama adalah mereka tidak minta ruqyah. Maksudnya sekali lagi adalah tidak minta ruqyah dengan cara yang tidak benar, yaitu ada kesyirikan di dalamnya. Itu yang dilarang. Karena hukum ruqyah itu boleh, minta ruqyah juga dibolehkan. Karena Nabi pernah meminta Aisyah melakukan itu. Ya, dan meminta budak wanita tadi ketika ada luka bakar di pipinya untuk melakukan ruqyah. Sebenarnya ruqyah itu sama dengan kita mendatangi dokter, mencari sebab kesembuhan. Intinya kan itu, sebab untuk kesembuhan. Dan Nabi SAW mengatakan tadawu, ya, tadawu, berobatlah kalian semuanya. Karena Allah menciptakan penyakit, pasti Dia menciptakan obatnya juga. Seperti itu. Tadawu, Nabi SAW memerintahkan itu. Tetapi syaratnya apa? Kita minta ruqyah, kita berobat kepada dokter, mencari sebab kesembuhan itu, yang jelas syaratnya tidak boleh menggantungkan kesembuhan itu kepada mereka, ini tidak boleh. Tetapi kita selalu menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan di sini. Jadi la yastarqun itu artinya di situ, ya. Kemudian wala yatatayyarun, mereka tidak melakukan tatayyur. Tatayyur itu apa? Tatayyur itu adalah berkaitan dengan menganggap sesuatu itu sial, ya. yakni menganggap sial jika dia tidak melakukan ini dan ini. Misalnya apa itu biasanya yang terjadi di sekitar kita adalah apa? Menunda pernikahan, menentukan ini kalau dilakukan di bulan ini nanti sial, nanti tidak boleh, kan itu. Padahal bulannya bulan bagus, bulan haram, ya. Bulan apa itu biasanya? Bulan apa yang ditakuti itu biasanya? Safar, sebelum Safar, ya. Di situ ada bulan-bulan yang mereka takuti di situ, ya. Bahkan mereka Syawal tidak ada yang mau menikah. Syawal, padahal Aisyah mau dikatakan sial nikah di bulan Syawal. Aisyah, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah, nikahnya di bulan Syawal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian di antara bentuk yang lainnya adalah ada anggapan-anggapan sial yang sering apa di jalan itu. Kalau nabrak kucing, waduh ini malah petaka ini. Akhirnya kacau balau, mikir aja bingung ketika nyetir itu akhirnya. Nggak boleh, ya. Istighfar. Kalau nabrak kucing ya sudah istighfar. Ya, cari di kubur, ya, seperti itu. Ini namanya kecelakaan. Ya. Kemudian ada juga yang terjadi juga apa? Ada orang menganggap sial angka-angka tertentu. Ada di beberapa hotel misalnya, tidak ada angka 13. Ada perumahan juga tidak ada angka 13. Rumah 11, 12, 14. Ada seperti itu. 13-nya dihilangkan. Ada menganggap itu sebagai kesialan. Ada, ya ikhwah. Lift, ya, lift itu ada seperti itu. Perumahan ada.
Ya, ada yang seperti itu. Waliyadzubillah. Ini semuanya menggantungkan sesuatu atau khawatir dengan sesuatu yang tidak jelas. Itu namanya tatoyur. Ya, tatoyur. Ada anggapan-anggapan sial ya. Itu istilah tatoyur. Ini bukan orang-orang yang tawakal ini ya. Kemudian yang berikutnya, wala yaktawun, orang yang tidak mau menggunakan kai. Kai itu meletakkan besi panas ya ke bagian anggota tubuh yang mengalami pendarahan. Itu boleh ya, itu boleh. Yang melakukan kai tetapi tidak menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seperti itu. Mengandalkan kainya saja tetapi tidak meminta kesembuhan justru kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan itu. Kemudian yang terakhir adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ini adalah pembahasan kita bahwa sikap tiga tidak bertatoyur, tidak meminta rupiah, dan apalagi tidak meminta untuk dikai, itu semuanya adalah bentuk ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semuanya termuat dalam sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat dikatakan jika seorang memiliki keimanan yang kuat, kemudian itu pasti akan melahirkan sikap tawakal pada dirinya. Ya. Itu adalah sikap tawakal pada dirinya, dan itu adalah hakikat ibadah sesungguhnya. Ibadah sesungguhnya adalah ada ketawakalan di dalam dirinya. Bukankah kita ketika dalam sholat selalu mengikrarkan hal ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami mengibadahmu tapi kami minta pertolongan kepadamu ya Allah. Mudahkan kami untuk beribadah dengan cara yang terbaik, dengan ibadah yang berkualitas kepadamu ya Allah, seperti itu. Dan kita lanjutkan pada perkataan terakhir, faqama Ukasha bin Mihsan qala du'u lana qala ud'ullaha an yaj'alani minhum qala anta minhum. Ukasha kemudian berdiri, dan ini adalah dari buah keimanan pada Ukasha, sehingga segera mengambil kesempatan itu untuk bertanya, wahai Nabi, doakanlah untukku agar bisa menjadi dari 70.000 orang-orang tersebut. Maka diamini atau diiyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Ini menunjukkan buah keimanan, kejujuran keimanan dari seorang Ukasha. Kemudian yang terakhir, faqama akhar, kemudian ada orang lain dan kemudian meminta seperti yang dilakukan oleh Ukasha. Ya wahai Rasulullah, saya juga minta seperti Ukasha. Tapi apa jawaban Nabi? Jawabannya sangat lembut, sangat bagus. Ya. Beliau mengatakan, enggak, kau enggak bisa masuk seperti itu, tapi mengatakan dengan ungkapan apa? Kau telah didahului oleh Ukasha. Tidak mengatakan dengan tegas, oh, enggak, kamu enggak berhak. Nah, itu menyakitkan seperti itu ya. Jadi seorang itu bagaimana bertutur kata kepada orang lain untuk menjaga jangan sampai menyakiti orang lain. Itu adalah metode Nabi seperti itu. Menolak tetapi dengan cara yang halus ya. Kau didahului oleh Ukasha gitu ya. Ya, seperti itu adalah ungkapan yang halus, dan ini sifat Nabi. Kalau bermuamalah dengan orang lain, tidak pernah membuat lawan bicaranya itu sakit hati, tidak nyaman, itu tidak pernah. Selalu enak bawaannya, ya, ngomongnya santun, menjaga diri. Maka kaum muslimin ya, ini yang sedikit yang bisa kita sampaikan untuk hari ini tentang sikap tawakal ya. Semoga Allah menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang dapat masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Semoga Allah merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.